Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 14, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Takwa, jangan merugikan sesamamu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga Anda dan keluarga selalu ada dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketakwaan kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada kesetiaan dalam doa atau ibadah. Ketakwaan kepada Tuhan itu juga harus tampak dalam aplikasi hidup sehari-hari. Takwa harus juga kelihatan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari dengan atau terhadap sesama kita. Orang yang takwa kepada Tuhan harus berlaku adil, jujur, peka terhadap situasi dan keadaan sesama di sekitar kita. Di atas segalanya, seseorang yang takwa kepada Tuhan harus mengontrol dirinya untuk tidak merugikan orang lain. Mungkin ini pemahaman yang sederhana tentang apa yang kita sebut dengan bertakwa kepada Tuhan. Jangan merugikan sesamamu. Jika kamu tidak mampu berbuat baik kepadanya, setidak-tidaknya tidak merugikan dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita semua untuk tidak merugikan orang lain sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, Musa meminta bangsa Israel untuk merayakan tahun Yobel atau tahun pendamaian. Tahun Yobel adalah perayaan iman orang-orang Yahudi. Pada perayaan ini, Tuhan melalui Musa meminta bangsa ini untuk tidak merugikan sesamanya. Tahun pendamaian tidak hanya berarti saling memaafkan dan hidup damai dengan orang lain, tetapi mereka juga harus menunjukkan sikap tidak merugikan orang lain. Apa yang menjadi hak orang lain harus dihormati dan dihargai. Bahkan pada tahun pendamaian ini, mereka diminta untuk melakukan banyak hal baik kepada sesamanya
sebagai bentuk ketakwaan mereka kepada Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Yohanes diambil hak hidupnya oleh Herodes hanya karena teguran Yohanes atas kasus perselingkuhan antara Herodes dan Herodias. Yohanes menunjukkan keadilan kepada Herodes dan Herodias. Namun hal tersebut rupanya menuai dendam yang berujung pada pembunuhan. Kisah ini mau menunjukkan bahwa Yohanes menyuarakan seruan untuk tidak merugikan orang lain, dan dibalas dengan Herodes dan Herodias dengan merugikan orang lain, yakni membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes dan Herodias mungkin telah terbiasa dengan merampas hak-hak orang lain, sukacitanya, miliknya, keadilannya, dan berbagai hal yang menyangkut hak hidup seseorang. Sikap seperti ini mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini, bahwa kita dalam skala yang besar maupun kecil bisa saja juga merugikan kehidupan orang lain. Maka sabda Tuhan mengajak kita semua untuk berhati-hati terhadap sikap seperti ini, karena hal ini bukan hanya bertentangan dengan kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan hukum Tuhan yang menghendaki kehidupan orang lain, termasuk juga hak-haknya. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita menyebut diri orang beriman, marilah kita sadar bahwa iman tidak hanya terbatas pada lantunan doa-doa dan ibadah, tetapi juga iman harus tampak pada sikap dan perlakuan kita terhadap sesama. Setidak-tidaknya sebagai orang beriman, kita perlu takut apabila kita merugikan orang lain, merampas apa yang menjadi milik atau merampas hak-hak hidup orang lain. Hak untuk berbahagia, hak untuk hidup layak, dan hak untuk hidup sejahtera. Iman yang kita miliki harusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat hidup orang lain. Maka jika Anda dan saya adalah orang beriman, janganlah kita merugikan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.